Nabi Muhammad, ya Allah teman-teman sekalian, diuji segala macam ujian, ya kan? Dari ditinggal oleh orang yang dia cinta, dari dicaci maki orang, dari diberi kemiskinan, dari diberi kelaparan, dari ya Allah, apaan aja udah pernah. Dilempari orang pakai batu pernah, diusir orang pernah, lagi sujud diinjak palanya pernah. Ya Allah, ya Allah. Yang dari Allahnya langsung dikasih sakit pernah, dikasih miskin pernah, gitu kan? Kuat bener tuh baginda kita alaihi salatu wassalam. Difitnah pernah, dikata-katain kenyang, ya. Udah segala macam ujian dirasakan Nabi Muhammad SAW. Ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicinta. Duh, Nabi tuh meninggal dunia di usia 63 tahun. Semua anaknya udah kagak ada kecuali Sayyidah Fatimah. Padahal umur 63 tahun kan gak tua-tua amat juga. 63 tahun teman-teman saudara sekalian, anak semua meninggal. Istri ditinggal istri udah pernah, begitu kan? Ya Allah, ya Allah, alaihi salatu wassalam. Semua jenis ujian pernah dirasakan. Kenapa? Karena memang saudariku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Bagaimana mungkin dia menjadi suri tauladan bagi umatnya yang sampai di akhir zaman jika beliau tidak pernah merasakan kepedihan yang sama dengan yang dirasakan oleh umatnya. Jadi umatnya ini dapat ujian apapun aja bisa lihat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gitu kan? Sabar beliau ketika diuji. Duh, sabarnya Nabi itu teman-teman saudaraku sekalian. Subhanallah, subhanallah. Keajaiban hati dimiliki sama Nabi Muhammad. Dilemparin anak-anak kecil, dilemparin orang-orang gila. Orang gila ngelemparin dia, coba kayak gimana rasanya? Waktu hijrah ke Taif, dilemparin kalangan budak-budak. Panggilin tuh sama pemukanya Quraisy tuh, lemparin Muhammad. Wah, orang-orang kemudian habis dibagiin uang, bagiin uang receh, anak kecil-kecil, orang-orang gila, kemudian lagi budak-budak pada ngambilin ngambilin batu, ngelemparin Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah, ini Nabi loh ini. Ini Nabi teman-teman saudara sekalian. Diutus Allah Subhanahu wa taala, dilemparin bukan sama pemuka Quraisy, dilemparin sama budak. Dilemparin orang gila. Ya Allah, kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Teman-teman saudara sekalian, jika engkau berada dalam posisinya kayak gimana coba kira-kira? Ya Allah, di mana engkau ya Allah? Bukankah aku hijrah juga bukan mau-mauku sendiri? Engkau yang merintahkan aku buat hijrah, kenapa hijrah saya diginiin ya Allah? Kan begitu tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita aja kalau nikah dengan diperintah sama orang tua kita misalnya, karena mereka mau, kita akhirnya nikah juga. Kalau laki-laki itu kemudian jadi laki-laki yang nggak benar, kita ngadu sama siapa? Sama orang tua. Mama gimana sih mah, kok ngawinin saya mah kayak beginian mah? Laki-laki modelnya kayak begini, kan gitu ya? Ayah, kok ayah ngawinin saya mah laki-laki model kayak begini sih ya? Gitu. Teman-teman sekalian, ini Nabi Muhammad hijrah diperintahin sama Allah. Begitu hijrah malah dilemparin. Pantes-pantesnya kan Nabi nanya, ya Allah di mana engkau ya Allah di saat mereka melempari aku? Ini salah skenario apa gimana nih ya Allah? Ini salah alamat hijrah apa gimana nih saya nih? Kenapa kok jadinya kayak begini? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi ketika lari tunggang langgang kayak begitu, ketika dilemparin apa yang dilakukan? Lari Nabinya. Ketika udah dapat tempat yang aman, beliau kemudian duduk dengan memandangi kulit kakinya, memandangi betis kakinya yang udah gak rupa-rupa betis. Karena anak-anak kecil tersebut melempari beliau dengan batu-batuan kerikil. Ama Nabi diusapin darah-darah yang keluar dari betis beliau alaihi salatu wassalam. Betis paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Nabi angkat tangan. Katanya Zaid bin Harithah, saya ngabur aja deh, saya jauh aja deh. Saya takut nih Nabi kalau doain orang Taif nih biar diturunin azab. Saya takut saya kena juga. Karena saya nggak cukup ngejagain Nabi Muhammad. Saya ngerasa saya sembrono jagain Nabi. Sampai bisa Nabinya luka-luka kayak begitu. Ya Allah, nih kalau Allah turunin azab nih kayaknya saya kena juga nih. Merinding Zaid bin Harithah. Menjauh dari Nabi Muhammad alaihi wasallam. Takut nih Nabi doa kayak gimana nih nanti bakalannya diijabah sama Allah.
Doanya orang ditolimin kan dijabah sama Allah. Jadi buat yang sedang merasa tertolimi, doalah yang enak-enak. Doa yang enak-enak ya. Jangan kemudian ya Allah balas dia. Itu gak enak teman-teman saudaraku sekalian. Doa yang enak-enak. Ya Allah kasih saya rumah yang gede. Kan enak ya. Ya Allah anak saya ya Allah jadikan soleh-solehah. Mumpung doanya lagi mustajab. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, Nabi angkat tangannya kemudian. Allahumma ilaika ashku. Ya Allah izinkan aku untuk mengadu. Wih Nabi mengadu. Nabi mengadu. Ilaika inni ashku ilaik. Ya Allah aku mengadu kepadamu. Apa yang mau diaduin Nabi? Orang-orang Taif. Du'fa halati, betapa lemahnya diriku. Ya Allah. Ya Allah. Nabi gak nyalahin orang Taif, teman-teman saudaraku sekalian. Nabi gak nyalahin anak-anak kecil-kecil yang melempari beliau atau budak-budak, gak ada. Ya Allah aku mengadu kepadamu, betapa lemahnya diriku. Betapa tidak mampunya aku untuk mencari jalan keluar atas setiap permasalahanku. Aku mengadu kepadamu, betapa tidak mampunya aku mencari jalan keluar atas permasalahanku. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada musuh. Jangan serahkan aku pula kepada hawa nafsu yang dapat mengendalikan aku. Jangan ya Allah, jangan biarkan aku dikuasai hawa nafsu sehingga aku mendoakan buruk buat orang lain. Jangan biarkan aku dikendalikan hawa nafsu. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, selagi engkau tetap cinta padaku, selagi engkau tidak murka padaku, apapun yang terjadi aku tidak peduli. Allah, sabarnya baginda kita. Selagi apapun terjadi, selagi engkau tetap cinta padaku, tidak marah padaku, aku tidak peduli. Meski andai tubuhku tercacah-cacah, meski andai darah-darah keluar dari seluruh tubuhku, meski orang perlakukan aku dengan apapun, selagi engkau tetap ridho padaku, selagi engkau tetap ridho padaku, selagi engkau tetap cinta padaku, selagi engkau tidak murka padaku, ya Allah, apapun yang terjadi aku tidak peduli. Pengendalian hati macam apa yang dimiliki Nabi Muhammad? Kesabaran tingkat apa ini yang dimiliki Nabi Muhammad? Nggak lama kemudian datang dua malaikat. Wahai Rasul, kami penjaga dua gunung. Sudah izin kepada Allah untuk datang padamu. Kami menawarkan padamu untuk dihancurkannya Taif, dihimpit orang-orang yang tadi menyakitimu itu, wahai Rasul. Izin. Apa yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, la taf'alu, jangan deh, jangan. Udah, kembalilah kalian kepada dia yang telah mengutus kalian. Saya nggak minta itu. Terus yang menyakiti engkau, wahai Rasul, inilah arjuan yakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah. Kalaupun mereka nggak beriman, saya masih berharap, saya masih mendoakan, semoga dari rahim mereka, dari sulbi mereka yang laki-laki, dari rahim mereka yang perempuan, yang udah nyakitin Nabi, yang udah ngelemparin Nabi pakai batu. Ini doanya Nabi apaan nih? Nggak di dunia biar di akhirat gitu mereka disiksa? Enggak, teman-teman saudara sekalian. Aku berharap kalaupun mereka nggak beriman dan nggak ada harapan buat beriman, saya tetap berharap anak mereka nanti yang akan beriman. Didoain dapat keturunan soleh, teman-teman saudaraku sekalian. Didoain dapat keturunan solehah, teman-teman saudaraku sekalian, yang udah melempari beliau dengan batu. Pengendalian hati macam apa yang sudah dimiliki baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kemudian kita kembali kepada diri kita. Kesabaran tingkat apa yang sudah engkau miliki? Ketika ada seseorang baru kita senyum, dia nggak senyum doang, sakit hatinya sampai sebegitu. Ya Allah, gimana nih? Yuk belajar buat sabar. Insya Allah.